betul dilaksanakan. Tes adalah kompetensi plus accountability plus etika minus corruption. Kalau Panglima, saya salah. Saya mau menyerah. Pada yang terkait dengan Bulog sampai hari kiamat kelak, Pak, itu masih dipertanggungjawabkan. Pemirsa, camat, kades, hingga OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dikumpulkan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 4 Desember 2025. Kehadiran ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi dari bidang analisis tindak pidana korupsi KPK Republik Indonesia. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menjelaskan keikutsertaan kades, camat hingga OPD terkait ini akan diharapkan memberikan komitmen dan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan juga bagi negara. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, Jainal Abidin, wartawan Tribun Priangan. Rekan Jainal Abidin, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik, Yusna izin melaporkan camat, kades hingga OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dikumpulkan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 4 November 2025. Keadaan ini memang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi dari bidang analisis tindak pidana korupsi KPK RI. Menurut Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menjelaskan memang kita ikhtiar secara maksimal dan mengingatkan bahaya korupsi kita tahu semua membahayakan keuangan negara, termasuk juga menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat dan pembangunan yang terhambat, ucap Asep. Asep pun menjelaskan keikutsertaan kades camat hingga OPD terkait memang sebagai komitmen dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun negara. Maka sebelum itu terjadi, Pemkab Tasikmalaya terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan secara dini dengan melakukan sosialisasi ini. Kejadian semua unsur ini tentunya bisa memahami dan mengetahui hal apa saja yang bisa merugikan negara dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Memang semua hadir, seluruh OPD, baik camat, perwakilan kepala desa, serta kepala Posesmas. Itu semua kita anggap yang memiliki pengelolaan sumber daya yang besar dan mempunyai layanan terhadap publik, tegasnya. Disinggung soal unsur korupsi gratifikasi yang sangat rentan di lingkungan ASN, ia pun menuturkan akan terus berkomitmen untuk mencegah hal tersebut secara dini. Secara pribadi, kami berkomitmen dan insya Allah sampai hari ini sejak dilantik menunjukkan bisa menjadi teladan dan kita tidak memberi ruang untuk melakukan maupun memberikan sesuatu yang bersifat gratifikasi atau apapun. Maka saya harap sikap saya ke bawah itu menjadi contoh. Sementara itu, menurut analisis tindak pidana korupsi Madya, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irawati menjelaskan memang kehadirannya dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang nanti jatuh pada tanggal 9 Desember 2025. Namun ia menyayangkan ketidakhadirannya jajaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Padahal semua dihadiri semua unsur baik dari desa, camat hingga OPD terkait. Untuk itu kami sangat menyayangkan ketika acara yang momennya baik, unsur desa, kecamatan, eksekutif hadir semua, tapi untuk unsur legislatif tidak hadir, kata Irawati. Menurutnya bisa bicara mengenai korupsi ini adalah komitmen dari semua pihak, tidak hanya komitmen saja, tapi ada implementasi pada saat nanti pelaksanaan ke depannya. Jadi kami dari Kedeputian Supervisi memang fungsi kami melakukan upaya monitoring perbaikan tata kelola dan di sini berupaya sejauh mana Kabupaten Tasikmalaya itu melakukan perbaikan tata kelolanya, ucapnya. Ira pun menambahkan sosialisasi ini sangat penting, khususnya semua sektor dari tingkat bawah hingga atas, serta perlu adanya komitmen bersama. Kami harap semua ini yang hadir mempunyai komitmen, salah satunya memperbaiki tata kelola yang baik dan benar, khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Demikian Yustina yang kami dapat laporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kembali ke studio. Kita ikhtiar ya secara maksimal mengingatkan bahayanya korupsi, kita tidak sangat tahu semua, membahayakan keuangan negara, termasuk juga menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat dan pembangunan yang terhambat. Maka sebelum itu terjadi, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan melalui sosialisasi melalui puncak Hari Anti Korupsi Sedunia.
alhamdulillah hari ini dihadiri sama tim dari KPK dan dihadiri juga oleh seluruh OPD, kemudian seluruh camat, perwakilan kepala desa, dan kepala puskesmas. Itu yang semua kita anggap memiliki pengelolaan sumber daya yang sangat besar dan mempunyai dampak terhadap pelayanan publik. Salah satu poinnya itu Pak kan unsur-unsur korupsi itu kan gratifikasi ya Pak, dan itu memang sangat rentan sekali ya Pak menyentuh ASN. Bapak Ya, membendung makanya ini saya supaya tidak secara terjadi seperti pribadi apa? berkomitmen, dan saya insya Allah hari ini sampai hari ini sejak dilantik juga menunjukkan ya mudah-mudahan menjadi teladan juga. Kita tidak memberi ruang untuk melakukan memberikan sesuatu yang bersifat gratifikasi atau apapun. Maka saya harap dengan sikap saya itu juga ke bawah juga ikut mencontoh. Itu. Sob ya. Dari Irawati. Ibu Irawati sebagai apa Ibu tadi? Saya sebagai analis tindak pidana media di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Ibu tadi ada yang menarik Ibu sampaikan tuh? di ruang wakil rakyat, tapi wakil rakyatnya tidak ada Bu. Gimana nih Bu Ibu melihat seperti ini Bu? Baik, terima kasih. Jadi saya ini sangat mengapresiasi undangan dari Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember. Dan tagline Hari Anti Korupsi kita adalah satukan aksi basmi korupsi. Nah, di dalam konteks ini saya senang sekali ketika membaca undangan ada semua stakeholder yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berkumpul. Artinya satu aksi basmi korupsi. Karena itu semua harus mulainya adalah dari komitmen. Kemudian pertanyaannya adalah apa tadi? Ketidakhadiran. Nah, itu dia. Makanya kami sangat menyayangkan ketika acara yang momennya baik dari unsur desa, dari unsur OPD, dari unsur eksekutifnya hadir semua, tetapi dari unsur legislatif tidak hadir. Karena bicara mengenai korupsi itu adalah komitmen dari semua pihak. Tidak hanya komitmen ya, tetapi implementasi pada saat nanti pelaksanaan di ke depannya. Seperti itu. KPK rasanya agak sering ke Tasik Bu, karena memang sudah ada temuan atau seperti apa? Jadi kami dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi memang fungsi kami adalah melakukan upaya monitoring perbaikan tata kelola. Jadi yang hadir di sini adalah kami berupaya sejauh mana Kabupaten Tasik itu melakukan upaya perbaikan tata kelolanya. Jadi rekan-rekan media kalau mau melihat sejauh mana komitmen dari Kabupaten Tasik dalam memperbaiki tata kelola itu bisa melalui jaga.id, itu ada yang namanya Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Jadi di dalam konteks MCSP itulah, memang belum semua area di dalam konteks pemerintahan, tapi setidaknya dari 8 area itulah yang kita tekankan. Karena apa? Karena dari indikasi TPK yang ditangani oleh KPK itu masih di sekitar area tersebut. 7 ya, karena yang persatunya adalah penguatan inspektorat. Gitu. Dari mana perencanaan, penganggaran, kemudian pengelolaan ASN, pengelolaan optimalisasi pendapatan daerah kita, baik pajak dan retribusi, pengelolaan barang milik daerah kita, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dukcapil, perizinan, kemudian juga terkait dengan pengadaan barang jasa, seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.